Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali berita utama kami di hari ini. Berikut cuplikan. Puluhan dokter spesialis di Jayapura berunjuk rasa desak Pemprov naikkan biaya tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Sekolah disegel pemilik tanah, ratusan siswa SMA Negeri 3 Merauke tidak bisa belajar. Antrean mendapatkan BBM bersubsidi masih terjadi di Merauke. Warga Merauke bisa sedikit lega karena harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di Pasar Rawamanggu terus mengalami penurunan. Dari pemantauan di Pasar Rawamanggu, penurunan harga yang paling tajam adalah komoditas cabai kecil dan tomat. 2 hari sebelumnya harga cabai kecil Rp85.000 per kilogram. Namun Senin kemarin harganya sudah turun di kisaran Rp60 hingga Rp65.000 per kilogram. Sementara untuk tomat, jika sebelumnya dijual Rp4.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp3.000 per kilogram. Namun, tidak semua harga bahan kebutuhan pokok turun. Cabai besar justru naik dari Rp65.000 per kilogram, kini naik Rp75.000 per kilogram. Kalau untuk Lombok itu sekarang berapa harganya? Sekarang 60. 60 ya? Kemarin sempat berapa harganya itu? Sempat itu 90, 100. Oh, berarti turun lagi ya? Iya, turun. Kalau yang turun apa lagi? Tomat ya? Tomat turun juga. 3.000 sekarang ya? Iya, 3.000 per kilo. per kilo. Kalau Lombok besarnya juga? Kalau Lombok keritingnya naik. Naik berapa dia? Dia naik per hari 5.000. 5.000 ya? Iya. Berarti sekarang posisinya berapa? Posisi 75. Kalau kemarin berapa harganya? Ada yang 65, 70, sekarang sudah 75. 75 ya? Iya. Kenapa sampai bisa gitu Mas Sabi? Ya, kosong kalau Lombok kecil banyak. Tapi masih produksi Merauke semua ya? Iya, masih Merauke. Tapi ini kan kemarau kok bisa banyak begitu? Ya mungkin masih stok air itu di lokasi masih ada kan. Masih ada, ya? Bikin-bikin itu toh. Bedeng itu ya? Turunnya harga cabai dan tomat serta sayuran karena pasokan petani Semangga dan Tanah Miring sedang melimpah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Harga beras yang terus naik di Merauke, Papua Selatan menyebabkan sejumlah pedagang berinisiatif mendatangkan beras dari luar Merauke. Langkah pedagang mendatangkan beras di satu sisi untuk mengisi stok beras yang kosong. Namun di sisi lain, bila ini terus dibiarkan bisa memukul perekonomian petani lokal. Saat ini petani di beberapa sentra pertanian Merauke, seperti di kawasan Tanah Miring, Semangga sudah mulai panen, kendati hasilnya terbatas dan belum mencukupi kebutuhan pasar. Namun sebagian pedagang memperkirakan panen raya tidak lama lagi dan mereka meminta Pemkab Merauke tidak memberikan keleluasaan kepada pedagang untuk mendatangkan beras dari luar Merauke, agar beras produksi petani lokal laku terjual di pasaran. Kalau saya sih di stop sementara yang beras masuk dari luar Merauke. Kenapa memang? Karena kalau tidak beras akan banjir. Banjir ya? Iya, semakin banyak. Jadi beras nanti turun. Kasihan petani juga kalau tidak di stop dari luar. Gitu ya. Sementara. Tapi ya. sementara masih banyak ini pedagang yang datangkan dari luar juga. Saya dengar sih masih banyak yang datangkan dari Pulau Jawa dengan Pulau Makassar. Makassar ya? Iya. Saat ini stok beras di Merauke tidak mencukupi kebutuhan pasar, sehingga harga beras jenis tertentu mahal. Langkah Bulog Merauke yang berusaha menstabilkan harga dinilai tidak berhasil karena beras yang digelontorkan sedikit. Akibatnya sebagian pedagang terpaksa berinisiatif mendatangkan beras dari Makassar dan Surabaya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemandangan seperti ini sudah tidak asing lagi bagi orang yang tiba di Bandara Mopah, Jalan Marta Dinata, Merauke. Sekelompok warga menjajakan makanan dan minuman di luar pagar bandara. Keberadaan para pedagang di Bandara Mopah ini sudah ada sejak 2 tahun lalu. Mereka memanfaatkan para penumpang pesawat yang baru tiba di Merauke. Namun warga sekitar terganggu oleh keberadaan pedagang ini karena mobil yang digunakan pedagang kerap membunyikan klakson yang sangat keras untuk menarik pembeli
apalagi dilakukan pada malam hari. Ini kan rencana mau ditertibkan, menurut Pak Ali seperti apa Pak? Kalau menurut saya ya kasihanlah, kita ini kan pedagang kecil, baru kan kita cari makan, mana mau bayar rumah apa, sewa rumah, anak sekolah. Ya kita kan cuma jualan kan tidak terlalu ini juga. Lama ya? Iya, kurang lebih ya 2 jam 3 jam lah. Saya cari nafkah untuk anak istri. Kemudian Ya, kita datang bersih, ya kita juga pulang untuk sampah. cukup ramai atau gimana? Ini sementara mungkin keadaan dingin ini terus sepi begitu. Sepi Pak ya? Sebelumnya ya lumayan. Lumayan rame-rame. Pak ya? Heeh. Pak Hasim ini kan dengar katanya mau ditertibkan ya? Kalau menurut Pak Hasim bagaimana Pak kira-kira? Menurut saya ya bagaimana supaya kita tetap jualan atau tempatnya di mana begitu mungkin. Bagaimana Pak Hasim kalau umpamanya mau ditertibkan ini? Menurut Pak Hasim seperti apa? Kalau menurut saya ya ini Pak, saya jualan di sini kan cuma sebentar saja Pak, tidak sampai malam gitu. Jam 5 sampai jam 10 begitu Pak. Di sisi lain, keberadaan pedagang di Bandara Mopah memberikan hiburan tersendiri bagi warga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.